Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita animation yang berjudul Chicken Run Dawn of the Nugget, di mana animation ini bercerita tentang seekor ibu ayam yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan sang anak. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas pertualangannya. Sebelum menemukan kehidupan yang bebas, para ayam ini sempat diternak di sebuah peternakan yang sangat kejam. Mereka memiliki tuan yang sangat membenci para ayam. Mereka dihabisi dan dijadikan olahan yang lezat oleh tuan mereka. Semua ayam-ayam ini tak mau mati konyol, mereka mulai memberontak. Yang dimana pemberontakan ini dipimpin oleh ayam betina yang bernama Genjer. Mereka kemudian kabur menggunakan burung buatan dan meninggalkan peternakan kejam ini beserta tuannya juga. Sekarang mereka telah hidup enak di sebuah pulau. Pulau ini adalah pulau yang tentram bagi ayam-ayam. Sedangkan si Genjer, dia juga sudah menikah dengan ayam jantan yang bernama Rocky. Mereka juga mempunyai seorang anak yang sangat aktif. Dan anak cantik ini mereka beri nama Molly. Kelahiran Molly benar-benar membuat ayam-ayam di sekitarnya sangat senang. Tumbuh kembang Molly ini juga sangat aktif. Dia ayam yang lincah dan tak kenal rasa takut. Dia selalu membuat ayahnya Rocky selalu mengalami kesusahan karena keaktifannya ini. Dan sekarang Molly sudah tumbuh remaja, di mana dia sangat senang melihat pemandangan di seberang pulau mereka ini. Walaupun dia adalah ayam, dia juga sangat ramah kepada para tikus yang selalu mengantarkan barang modern ke pulau mereka. Dan tikus-tikus ini beranggapan kalau mereka sekarang sudah punya keluarga. Singkat cerita, karena Molly sangat suka melihat pemandangan di luar pulau, dia sangat ingin pergi ke pulau seberang. Tetapi Genjer sangat tidak setuju. Dia takut kejadian di masa lalu terulang lagi. Dan untuk mengalihkan perhatian Molly, Rocky menunjukkan sebuah penemuan yang luar biasa, di mana dia bisa merubah jagung menjadi sebuah popcorn dan itu sangatlah lezat. Genjer merasa hidup mereka di sini sudah sempurna dan mereka tak perlu meninggalkan pulau. Tetapi tidak berapa lama sebuah getaran muncul. Ternyata itu berasal dari seberang pulau mereka. Para manusia menebang pohon untuk membangun jalan dan tentu saja itu membuat Genjer takut. Dan dari kejadian ini dia ingin mengajak teman-teman ayamnya untuk rapat malam nanti. Malam harinya Genjer mau pergi, tapi dia tak memberitahu Molly kejadian yang sebenarnya. Dia hanya ingin Molly di rumah saja menemani ayahnya. Sekarang Genjer sudah berada di tempat rapat. Masalah ini tidak akan mereka selesaikan dengan kekerasan seperti dahulu, karena dia juga memikirkan anaknya. Jadi sekarang mereka hanya perlu untuk bersembunyi seolah-olah keberadaan mereka ini tidak ada di pulau. Dan tentu saja itu membuat semua ayam sangat senang karena mereka tak perlu bertarung melawan manusia. Dan sekarang mereka hanya perlu diam dan jangan terlalu mencolok. Tetapi si Rocky malah ingin berkokok. Ini adalah kegemarannya setiap hari. Genjer dengan sabar memberikan pengertian kepada Rocky. Lebih baik dia melakukan hal lain yang tidak terlalu mencolok. Atau kalau berkokok lebih baik dikecilkan saja suaranya. Dan yang lebih kagetnya lagi, Molly melihat apa yang ada di seberang pulau mereka. Sebuah mobil dengan stiker ayam di dalam ember membuatnya penasaran. Dia memberitahu sang ibu, bisakah mereka pergi ke sana? Itu pasti sangat menyenangkan. Tetapi Genjer tak setuju, itu terlalu berbahaya. Terlebih lagi Molly masihlah anak-anak. Dan ia juga masih belum siap untuk meninggalkan pulau ini. Molly sangat kesal. Ibunya pernah mengatakan kalau dia adalah gadis besar dan pemberani. Tapi Genjer tetap tak setuju karena di sana sangat berbahaya. Dan Rocky juga setuju agar Molly tetap di pulau saja mendengarkan ibunya. Molly tetap keras kepala, dia akan melihat truk itu karena dia adalah si penjelajah bebas. Dan dia juga pernah melihat poster ayahnya si penjelajah bebas. Dia ingin seperti ayahnya dulu. Apapun yang dikatakan ibunya, dia tak ingin mendengarkannya karena dia sangat ingin kebebasan. Setelah itu, dia langsung saja masuk ke dalam rumah. Malam harinya si Genjer tak sengaja bertemu dengan wanita kejam yang hampir merenggut nyawanya dulu. Dikira nyata, rupanya itu hanyalah sebuah mimpi. Genjer merasa khawatir dan langsung pergi ke kamar Molly. Di sana cuma ada kamar kosong karena Molly telah kabur dan meninggalkan pulau yang damai ini.
Sedangkan di tempat lain, Molly meratap dan merayap di pulau seberang dengan tujuan untuk melihat truk ayam bahagia dengan ember mereka. Dia hampir saja ditabrak oleh mobil, tetapi untung saja dia diselamatkan oleh ayam yang bernama Fizel. Ayam ini agak gaul dibandingkan dengan Molly. Dia juga keluar malam-malam begini hanya untuk pergi melihat truk ayam bahagia. Karena tujuan mereka sama, jadi Molly ikut saja dengan Fizel. Di tempat lain, Genjer, Rookie, dan beberapa ayam lainnya berdayung ke perairan untuk mencari Molly. Genjer sangat kesal kepada Rookie karena cerita penjelajah bebasnya itu putrinya jadi terdorong untuk melihat dunia luar. Iya, nasi memang sudah menjadi bubur dan si Molly juga sudah menemukan truk yang dia cari. Karena dia belum pernah melihat manusia, jadi si Fizel menjelaskan sedikit tentang manusia. Kalau manusia itu seperti pelayan mereka, dan langkah selanjutnya mereka akan membuat manusia ini mengambil mereka dan memasukkan mereka ke dalam truk. Dan apa yang terjadi ini dilihat oleh Genjer dan juga Rookie. Mereka mengejar truk ini tetapi mereka malah terjatuh. Jatuh bukan di tanah, melainkan di pangkuan teman-temannya. Mereka mengejar dengan tabung gas dan sebuah skuter. Mereka menjadikan dua alat ini sebagai kendaraan, sungguh di luar nalar. Dan sekarang mereka telah tiba di sebuah peternakan ayam modern. Penjagaan di sana sangat ketat, butuh strategi agar mereka bisa masuk ke dalam sana. Genjer menyemangati teman-temannya kalau mereka pasti bisa, karena mereka juga pernah kabur dari peternakan ayam sebelumnya. Kita kembali lagi ke Molly dan Fizel. Sekarang mereka dibawa ke ruangan penyeleksi. Mereka berdua tak mendapatkan kalung karena mereka menghindar. Dan selanjutnya mereka sampai ke sebuah ruangan yang sangat indah. Di sana banyak permainan. Apapun yang mereka lakukan tak ada yang melarang. Dan untuk ibu dan ayah masih memikirkan cara untuk masuk. Rookie sangat tidak sabaran untuk menyelamatkan anaknya. Jadi dia mengambil jalan yang belum tentu berhasil ini. Dia terbang dengan kecepatan pohon melewati semua rintangan ini sampai pada akhirnya dia Dan sekarang bukan hanya Molly saja yang harus mereka selamatkan, tetapi Rookie juga. Tapi walaupun begitu, mereka sekarang punya gambaran detailnya untuk masuk ke dalam sana. Sebelum masuk ke sana, mereka harus menemui Peter dan juga Nick, karena mereka pasti memiliki beberapa benda yang mereka butuhkan untuk menerobos masuk ke peternakan ayam itu. Peter dan Nick awalnya tidak setuju, tetapi setelah mereka mendengar nama Molly, mereka sangat sedih. Ponakan tercinta mereka terjebak di sana dan mereka harus menolongnya. Mereka menyusun rencana, dan setelah semua rencana ditata dengan rapi, saatnya mereka akan bergegas. Di tempat lain, Molly dan Fizel terus saja bersenang. Tempat ini sangat menakjubkan, dan mereka senang berada di tempat ini. Tetapi di sini Molly merasa ada yang aneh dengan ayam-ayam ini. Mereka seperti tak mempunyai otak. Karena merasa ada yang janggal, mungkin mereka harus menyelidiki tempat ini. Dan ini akan menjadi misi pertama mereka di dalam berpetualang. Tetapi di sini Fizel malah terpantau CCTV karena tak menggunakan kalung. Dr. Fry tak mau kalau satu ayam ini merusak rencananya. Jadi dia mengambil kalung dan kostum ayamnya untuk menemui Fizel. Di tempat lain, Genjer dan teman-temannya mulai mengirimkan sebuah jebakan untuk penjaga depan. Setelah penjaga depan dilumpuhkan, saatnya Peter dan Nick akan bergerak. Mereka memanipulasi CCTV ini dengan keahlian mereka. Dan setelah berhasil, saatnya Genjer dan ayam-ayam yang lainnya akan masuk. Mereka harus menyelam untuk melewati kolam ini agar tidak terdeteksi oleh robot bebek. Dan langkah terakhir mereka kali ini adalah masuk ke dalam markas dengan sidik mata dari petugas di sana. Dan itu adalah tugasnya Nick dan Peter. Tetapi mereka malah gagal dan langsung disedot oleh robot ini ke pembuangan sampah. Akhirnya Genjer pun mengambil tugas ini. Dia memotret mata penjaga ini, dan dengan cara ini mereka akan mengelabui penjaga pintu utama dari markas ini. Dan 100% mereka pun berhasil masuk ke dalam gedung. Di atas gedung, si ahli kabur sudah sampai ke TKP. Dia akan menunggu di sini karena rencana akhir mereka adalah mereka akan kabur lewat jalan ini. Sementara di tempat lain, Rookie ternyata masih hidup. Dia baru saja bangun tetapi malah ditimpa oleh Nick dan Peter yang baru datang. Rookie kaget kenapa dua tikus ini ada di tempat ini juga. Mereka pun menjelaskan alasan mereka.
Kedatangan mereka ke tempat ini ialah untuk menyelamatkan Molly. Mereka juga tidak sendirian, mereka bersama Genjer dan yang lainnya. Tetapi tidak berapa lama sampah-sampah di sana berjalan ke tempat pembakaran. Mereka bertiga diambang kematian, tetapi untung saja ada sebuah payung yang menyelamatkan mereka. Mereka tak boleh menunggu lagi, mereka harus menyelamatkan Molly. Di tempat lain, Molly dan Fizel memulai penyelidikan mereka, tetapi si Molly tiba-tiba terlempar jauh ke dinding karena kedatangan Dr. Fry. Dr. Fry memberikan salamnya kepada ayam-ayam dan dia langsung saja menangkap Fizel dan memakai Fizel sebuah kalung. Dan saat Molly kembali, dia melihat Fizel sudah dalam keadaan aneh. Dia mencoba melepaskan kalung yang ada di leher Fizel tetapi tidak bisa. Molly tak boleh berdiam diri, dia harus bertindak. Dia akan mencari tahu apa yang terjadi. Lalu dia akan kembali untuk membawa Fizel pergi dari tempat ini. Sekarang Molly akan memeriksa tempat ini dan dia bertemu dengan Dr. Fry. Ini adalah awal yang bagus. Dan Molly akan mengikuti Dr. Fry untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata di sini Dr. Fry bertemu dengan seorang tamu yang sangat penting. Pria ini bernama Reginald. Dia memiliki sebuah restoran yang sangat besar dan dia tertarik untuk bekerja sama dengan Dr. Fry dan juga istrinya. Sekarang mereka akan ke tempat rahasia. Molly juga akan segera bergegas mengikuti kedua manusia ini. Begitu juga dengan Genjer, dia juga langsung bergegas mengejar anaknya ini. Dia tak ingin kehilangan jejak Molly untuk yang kedua kalinya. Dan untuk 3 ayam yang tertinggal, mereka akan bertugas untuk menghajar manusia yang menjaga CCTV ini dan mencari tahu keberadaan Molly. Di atas genteng gedung ini terlihat juga Rocky. Dia sudah menemukan keberadaan Molly dan mereka harus mengejarnya. Dan sekarang Dr. Fry dan Reginald sudah tiba di tempat rahasia. Di sini Dr. Fry akan menjelaskan secara rinci tentang program ayam bahagianya ini. Singkatnya begini, jika ayam dijadikan makanan di saat dia tidak bahagia, maka makanan itu tidak akan terasa enak. Tetapi dengan metode ayam bahagia ini, rasanya akan jadi luar biasa dan menghasilkan protein yang tinggi. Dan apa yang disiarkan ini dilihat oleh Molly juga. Molly sekarang sadar ember yang akan mereka tempati bukan ember biasa, melainkan ember untuk kelezatan dari daging mereka. Di sini Genjer terus saja memanggil nama Molly, tetapi Molly sama sekali tidak mendengarkannya. Sampailah sebuah suara tak asing bagi Genjer pun muncul. Ternyata dia adalah Melissa Tweedy, wanita kejam dari masa lalu Genjer dan teman-temannya. Jadi di sini Genjer harus bersembunyi agar tidak ketahuan. Kedatangan Melissa ini untuk menjelaskan program kerja sama mereka agar pemilik restoran ini semakin yakin untuk bekerja sama dengan perusahaan ayam bahagianya. Dan di sini dia akan menunjukkan cara kerja perusahaannya ini sampai menjadi nugget yang lezat. Molly juga tak tinggal diam, dia juga akan mengintip. Dan di sini sang ibu langsung saja menarik Molly agar tidak ketahuan. Dia senang akhirnya mereka bisa bertemu lagi. Dan mereka akan bersama-sama melihat yang dilakukan oleh Melissa dan juga Dr. Fry. Dr. Fry mempunyai 3 remote control jarak jauh. Masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing. Tombol yang ditekan Melissa ini untuk menyadarkan ayam-ayam. Dan tombol yang dipegang oleh Dr. Fry ini adalah tombol untuk memilih ayam yang akan dieksekusi. Setelah itu ayam akan naik ke tempat yang disebut pengolahan dan jadilah dia nugget lezat dan siap dikonsumsi. Rasanya luar biasa, ini akan menjadi makanan cepat saji yang sukses. Dan dengan ini Reginald pun setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan Melissa. Dan truk pertamanya akan tiba besok saat fajar. Nah, sekarang waktunya Genjer dan Molly harus bergegas. Mereka harus pergi dari tempat ini. Tetapi Molly tak mau, dia ingin menyelamatkan sahabatnya Fizel. Dia tak mau meninggalkan Fizel. Genjer sangat kesal, Molly tak tahu apa yang dia hadapi ini. Kalau dia nekat, nyawanya bisa melayang. Dan karena mereka ini bertengkar, Melissa tak sengaja menemukan keberadaan Genjer. Melissa sangat ingat dengan wajah Genjer, jadi dia langsung saja menangkap Genjer dan menjadikan Genjer bahan percobaannya. Mereka akan mencuci otak Genjer, tetapi percobaan pertama ini gagal. Jadi Melissa menaikkan tegangan listriknya dan itu berhasil sebentar saja. Kemudian Genjer menjadi setengah sadar. Sekarang kita kembali ke Rocky. Dia sudah menemukan istri dan anaknya. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah menyelamatkan keduanya. Dia dibantu Peter dan Nick dan itu berhasil membuat Melissa. I'm ready to fly. Dan kesempatan ini langsung dimanfaatkan Molly untuk menyelamatkan ibunya.
Mereka akan kabur tetapi tingkah Genjer sangat aneh, mungkin karena kalung yang dia gunakan. Sedangkan Rocky, dia tidak melawan Melissa, dia malah memberikan lawakan untuk mengalihkan kefokusan Melissa. Dengan begitu Molly bisa membawa kabur ibunya. Dan setelah itu dia juga kabur dari sana. Genjer sangat susah dibawa kabur karena efek kalung ini. Dia menyeringai membuat keributan, hampir saja mereka ketahuan. Dan tidak berapa lama Molly ditabrak oleh segerombolan ayam. Rupanya dia adalah teman-teman Genjer. Mereka sangat senang bisa bertemu, tetapi tidak berapa lama manusia penjaga datang. Dia ingin menangkap ayam-ayam ini tetapi digagalkan oleh Peter dan Nick yang tiba-tiba terjatuh dari atas. Dan manusia ini juga jadi pingsan karena hantaman sebuah besi. Dan di tengah senang-senangnya mereka ini, Genjer malah terlepas dari pandangan mereka. Dia naik menuju atas entah kemana tujuan. Akhirnya mereka langsung mengejar Genjer dan Molly meminta kepada paman-pamannya ini untuk melepaskan kalung yang ada di leher ibunya. Di sini sudah berhasil, tetapi mereka langsung terlempar ke sebuah tong. Semuanya selamat, begitu juga dengan Genjer. Tetapi sayangnya mereka semua tak bisa keluar dari tong ini karena tak memiliki jalan keluar. Di sini mereka akan berjuang untuk keluar, tetapi gagal karena lubang keluarnya terlalu tinggi. Dan tidak berapa lama si Rocky pun datang, bukannya menyelesaikan masalah. Si Rocky malah menambah masalah. Dia malah melompat ke dalam tong ini dengan gaya superhero. Dia sangat senang akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Tetapi terlepas daripada itu, mereka jadi tak mempunyai harapan untuk keluar dari tong ini. Molly sangat sedih, menurutnya ini adalah kesalahannya. Jika saja dia mendengarkan perkataan ibunya dan tinggal saja di pulau, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Tapi Rocky juga tak mau Molly menyalahkan dirinya. Ini juga salahnya jika saja dia tak menceritakan tentang si penjelajah bebas. Mungkin Molly juga tak punya keberanian untuk keluar dari pulau ini. Ya, sekarang tak ada gunanya saling menyalahkan diri. Yang harus mereka pikirkan sekarang adalah cara untuk keluar. Tetapi cara itu sudah tidak ada. Di tempat lain, truk milik Tuan Regal kini telah sampai ke perusahaan Melissa. Dan mereka harus mengolah semua ayam itu menjadi nugget yang lezat lengkap dengan ember. Dan tidak berapa lama seorang penjaga datang, dia memberitahu Melissa kalau ayam-ayam yang mereka cari kini terjebak di dalam tong jagung. Dan ini adalah kesempatan yang bagus bagi Melissa untuk melenyapkan ayam-ayam itu. Dia lantas langsung saja menekan tombol penggilingan jagung ini biar ayam-ayam itu juga ikutan tergiling. Di dalam tong, ayam-ayam ini sangat panik. Mungkin ini akhir dari hidup mereka karena mereka akan digiling bersama jagung-jagung ini. Tetapi tiba-tiba saja Rocky punya ide. Ini adalah jagung dan mereka bisa mengubah jagung ini menjadi popcorn. Cahaya panas sudah muncul, mereka juga punya satu petasan. Dan untuk apinya, Molly menggunakan kacamata paman ayam untuk memantulkan cahaya panas dan itu berhasil. Semua jagung-jagung ini menjadi popcorn dan mengantarkan mereka untuk keluar dari tong ini dengan ledakan. Ini adalah mukjizat dan mereka harus segera pergi dengan tali yang sudah disiapkan oleh Pak Tua Ayam. Tetapi Molly sangat berat meninggalkan tempat ini karena sahabatnya. Dan itu dilihat oleh sang ibu. Sang ibu yang mempunyai jiwa keayaman pun langsung memutuskan kalau dia tidak akan pergi. Dia harus menyelamatkan ayam-ayam yang ada di dalam. Melihat Genjer yang penuh semangat, teman-temannya juga jadi mau ikutan untuk ekspedisi penyelamatan ini. Dan mereka harus menyusun rencana untuk membawa ayam-ayam itu kabur. Di bawah gedung ini, truk ayam Reginald sudah datang. Mereka semua harus bergegas untuk mengeluarkan ayam-ayam itu. Ditambah lagi si Melissa, dia terus-terus saja meneriaki Dr. Fry agar cepat memproses para ayam-ayam. Kembali ke misi penyelamatan, Molly dan kelima pamannya akan ke tempat ayam-ayam berkumpul, sedangkan Genjer dan juga suaminya, dia akan pergi ke tempat Dr. Fry. Mereka akan merebut remote control dan menonaktifkan semua kalung-kalung ayam. Mereka menghajar Dr. Fry sampai terjatuh ke bawah. Dan selanjutnya mereka akan menonaktifkan kalung ayam-ayam. Tetapi Melissa tiba-tiba datang karena Dr. Fry susah dihubungi. Dia kaget ayam-ayam itu masih hidup. Dan karena dia tak ingin ayam-ayam menghalangi jalannya, jadi dia langsung saja merebut remote control yang ada di depan Rocky.
Rocky dan Melissa saling berebut remote control. Rocky mendapatkan remote yang salah, sedangkan Melissa mendapatkan remote yang benar. Dia langsung menekan tombol yang membuat semua ayam-ayam itu bergerak dan menuju tempat pengolahan. Di sini Molly langsung saja menghadang sahabatnya dan melepaskan kalung yang ada di leher sahabatnya dan itu berhasil. Dia menjelaskan semua yang terjadi dan itu membuat Fizzle terdiam karena Molly bela-belain kembali untuk dirinya. Dan sekarang tugas mereka ialah menolong semua ayam-ayam ini. Dan karena jumlah mereka yang sedikit, jadi mereka malah ikutan masuk juga ke dalam tempat pengolahan. Sementara di atas, ibu dan ayahnya masih berjuang untuk mematikan tombol ayam-ayam ini. Tetapi mereka benar-benar dipersulit oleh Melissa yang tidak kunjung menyerah. Sedangkan nyawa Molly dan teman-temannya memang sudah diambang kematian. Tetapi Molly melihat sebuah tombol non-aktif yang tergeletak. Jadi dia meminta teman-temannya untuk membantunya naik ke atas dan itu berhasil. Dan sekarang Molly akan berusaha untuk mengambil remote yang bergantung ini untuk menyelamatkan teman-temannya. Tetapi itu ternyata diketahui oleh Melissa. Jadi Melissa langsung saja menangkap Molly dan mungkin dia akan menghabisi Molly. Di sini Molly melemparkan remote itu kepada ibunya. Dia ingin ibunya menekan tombol untuk menghentikan ayam-ayam ini. Genjer langsung saja ingin menekan tombol off ini. Tetapi dia malah diancam oleh Melissa. Jika Genjer menekan tombol itu, maka nyawa anaknya akan melayang. Genjer sangat ragu, tetapi untung saja ada Rocky. Dia memberikan keyakinan kepada Genjer. Dia akan beraksi untuk menghabisi Melissa dan tugas Genjer ialah menekan tombol itu. Dan jeng-jeng, itu berhasil dan membuat Molly terlepas dari genggaman tangan Melissa. Tapi untung saja ada Genjer yang langsung menangkap Molly. Tetapi dia juga hampir saja terjatuh dan untung saja ada Rocky yang memegang tangan mereka. Dan tiba-tiba saja Melissa datang dan ingin menjatuhkan satu keluarga ini. Dan sekali lagi, mukjizat datang. Melissa malah dihantam oleh senjatanya sendiri, yang membuat dia masuk ke dalam tempat pengolahan ayam. Dan yang terakhir yang harus dilakukan oleh ayam-ayam ini ialah kabur. Mereka kabur dengan mencuri sebuah mobil truk milik Reginald. Rocky, Genjer, Molly, dan Fizzle akan memegang setir, sedangkan Nick dan Peter mereka akan menekan gas, gigi, dan rem. Sungguh di luar nalar. Tetapi di saat kabur-kaburan ini, Melissa tiba-tiba datang dari atas mobil. Dia terbalur oleh tepung roti, tetapi dia juga tak menyerah. Tetapi nasib Melissa juga masih sial, karena tiba-tiba saja dia dihantam oleh kaki Pak Tua yang sejak tadi menunggu Genjer dan teman-temannya. Alhasil Melissa pun terpelanting jatuh ke dalam kolam, dan itu membuat dia diledakkan oleh bebek-bebek ciptaannya sendiri. Bukan hanya Melissa yang meledak, seluruh tempat peternakan ini pun langsung meledak. Dan sekarang mereka akan pergi kabur membawa semua ayam-ayam ini tinggal di pulau tak berpenghuni di tengah danau ini. Kehidupan mereka benar-benar sangat tentram. Mereka menikmati semua fasilitas yang mereka ambil dari manusia. Dan tikus-tikus ini juga ikutan bergabung di pulau ayam ini. Sungguh luar biasa. Dan untuk Molly dan Fizzle, mereka seperti anggota FBI. Mereka akan mencari tahu ayam-ayam yang terancam. Dan setelah itu Genjer akan turun tangan untuk menyelamatkan ayam-ayam ini bersama dengan teman-temannya. Dan alur cerita film Chicken Run Down of the Nuggets selesai. Nah teman-teman, bagaimana nih menurut kalian alur cerita film animation ini? Komen di bawah ya. Dan untuk yang belum subscribe dulu ya supaya Mimi semakin semangat buat bikin alur cerita filmnya. Dan sampai jumpa juga di alur cerita berikutnya. Bye bye.